tak bagi kakiku, terang bagi Selamat pagi jalanku. bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita disegarkan oleh firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami terima di dalam sukacita pada pagi hari ini. Kami mau memulai aktivitas kami, namun biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, pertolongan, semangat bagi kami. Mampukan kami Tuhan mendengarkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Konteks daripada nats yang kita baca adalah kemuliaan Perjanjian Baru. Dalam perjanjian, Paulus pernah menyebut bahwa perjanjian adalah pelayanan roh melalui iman dalam Yesus Kristus. Seseorang menerima Roh Kudus dan dilahirkan kembali. Kita mengingat bagaimana Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3 menjawab sedemikian setelah Yesus mempertanyakan tentang di dalam percakapan dengan Nikodemus. Yesus menjawab Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus sebenarnya bertanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dan diteguhkan oleh Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Karena itu, kekasih Kristus, pemberian daripada Roh Kudus oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah membaharui para murid-murid agar menerima hidup yang baru, hidup dari kehidupan yang telah dibangkitkan melalui Yesus yang sudah bangkit. Roh Kudus dalam kehidupan murid Yesus bekerja dan berkuasa dan juga diberikan serta berlaku bagi semua orang Kristen. Mereka semua yang percaya menerima Roh Kudus akan dihidupi oleh Roh dan menjadi penerima kelahiran baru melalui baptisan. Dan dalam Roh Kudus, setiap orang percaya memperoleh kuasa, dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya. Ketika Roh Kudus meneguhkan melalui kuasa yang berdaulat, maka disitulah kemerdekaan daripada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, merdeka dan terlepas dari dosa yang mematikan. Kasih Kristus. Ada sebutan berani karena benar. Paulus dengan penuh keberanian menyatakan kebenaran dan keberanian untuk melaksanakan pelayanannya. Paulus dengan tabah, kuat, dimampukan. Sebagaimana dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang menguatkan aku. Kita sebagai orang percaya yang terpanggil dan dihidupi oleh panggilan dalam Yesus Kristus diberikan kuasa memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita berani menghadapi tantangan, penderitaan dengan berlandaskan iman. Sebagaimana sering di dalam firman Tuhan saya sebutkan, andalkan iman, pengharapan kepada Tuhan. Dikatakan juga dalam ayat ini, yaitu marilah bertindak dengan penuh keberanian. Orang berani bahwa dia percaya kepada sesuatu kekuatan yang diberikan kepadanya, sehingga dia teguh dan mampu menjalankan pengharapan dan tindakannya, menjalankan kehidupan yang benar dan tidak menyesuaikan diri dengan dunia. Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengingatkan orang percaya, berubahlah oleh pembaruan budi. Pembaruan budi yang secara terus-menerus kita peroleh ketika kita senantiasa berserah, berharap, berdoa untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Dan kita juga tidak mengasihi dunia, tidak terikat dengan dunia, membenci kefasikan, tidak mendua, dan bahkan tidak mendukakan Tuhan. Sebagaimana Yesus Kristus mengatakan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dengan demikian saudara-saudara seiman, jika demikian setiap orang Kristen yang bertekun dalam iman, marilah hidup dalam kesungguhan hati, sehingga kita memiliki pengharapan yang benar dalam Tuhan, sehingga hidup kita semakin kokoh dan berdampak bagi orang lain. Marilah hidup di dalam pengharapan, dan seluruh aspek kehidupan orang percaya dipenuhi pengharapan, yaitu di dalam keselamatan. In Christo, di dalam Kristus, berarti ciptaan baru, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kita percayai, membaharui hidup kita, seperti sebutan hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari esok kita harapkan lebih baik dari hari ini. Kesembuhan dan pemulihan kita terima ketika kita berdekat dan dimampukan untuk berjalan di dalam pengharapan. Karena itu, siapakah yang berpengharapan? Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita agar terus bertumbuh dalam kebenaran, meski menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Bagaimana sebutan mengatakan, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Bahwa ketika kita berpengharapan bahwa kegagalan bukanlah menjadi akhir, tetapi kegagalan menjadi kesempatan untuk mengkoreksi diri, untuk merubah diri, untuk semakin mendekatkan diri kepada arah dan kebenaran hidup kita. Marilah kita hidup berpengharapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Ia memperlihatkan buah-buah roh dalam dirinya, memampukan kita dalam roh kebenaran dan roh yang kudus menuntun kita untuk setiap hari melayani Tuhan, hingga kita diperkenankan menjalani akhir daripada tujuan hidup kita. Keadaan apapun yang kita hadapi, apakah itu suka, duka, sengsara, persoalan, tantangan hidup, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan sebagaimana sebutan, semakin dihambat, semakin banyak persoalan, semakin merambat, semakin kita menemukan jawaban-jawaban yang indah, rencana yang indah daripada Tuhan kita melalui peristiwa dan perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena itu, milikilah pengharapan dan keberanian dalam melayani sebagai anak-anak Allah, dan terimalah
perolehlah hidup yang kekal dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengarahkan kami untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan, sehingga pengharapan memampukan kami berjalan menuju, bertumbuh, dan berharap untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas pelayanan kami satu hari ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalaninya. Tuhan, berkati keluarga kami. Tuhan, berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang jauh atau dekat, baik dalam pendidikan atau pekerjaan. Tuhanlah memampukan dengan berkat-berkat-Mu sehingga kami dapat hidup dalam pengharapan. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka. Tuhan, pulihkan. Yang di dalam keterbebanan, Tuhan, angkat bebannya. Yang di dalam menyaksikan kebenaran Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang semakin hebat untuk dapat mewartakan dan menyaksikan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah kami mempersembahkan hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan menyertai-Mu, dan biarlah kiranya tangan kasih-Nya menyertai-Mu dalam aktivitas-Mu. Shalom. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang